Nama saya Nova Adriana Gustianto. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan tentang diri saya pribadi. Saya sudah lama tidak membuat video dan ini adalah channel saya ketika saya masuk ke kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini. Saya mahasiswa semester 6 angkatan tahun 2021. Nama lengkap saya Nova Adriana Gustianto. Nama panggilan saya Andre. Lalu saya berasal dari sebuah desa yang bernama Ngrojokan, Dukuh Ngrojokan, Desa Senggrong, Kecamatan Andong di Kabupaten Boyolali. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan julukannya Kota Susu. Saya bukan daerah yang saya tempati bukan di daerah yang dataran tinggi, tapi saya berada di dataran yang rendah. Jadi asumsi-asumsi bahwa Boyolali itu ada di dataran tinggi, itu saya ada di dataran rendahnya. Oke. Selama 10 menit ke depan saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang apa yang saya mengerti, berhubung saya ada tugas dari dosen saya mengenai perkembangan dari teknologi di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya teknologi sendiri dan pendidikan itu merupakan suatu korelasi yang saling bertaut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun sebelum kita membahas keseluruhannya, saya akan coba jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu teknologi. Coba kita telaah dulu, kita bahas dulu secara terperinci dari dua aspek tersebut. Pendidikan menurut saya merupakan suatu sistem dari rancangan di negara ini dengan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka adanya suatu pendidikan itu untuk mencapai suatu tujuan dari bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu skema atau sistem yang sangat urgent, yang nantinya melalui pendidikan itu akan menghasilkan dari beberapa hal-hal yang dibutuhkan atau dalam tanda kutip menghasilkan suatu tatanan yang nantinya dibutuhkan untuk membangun suatu tatanan negara. Jadi pendidikan itu sendiri menurut saya adalah bagaimana suatu tujuan itu dapat dilaksanakan secara formal atau non formal. Secara formalnya ya seperti yang kita alami ketika kita berada di jenjang SD, maksud saya dari jenjang di bawah umur, misal PAUD, TK, lalu SD, SMP, lalu SMA, hingga nanti di perkuliahan universitas. Jadi
Oke. Jadi pendidikan di Indonesia sendiri sudah mempunyai jenjang-jenjangnya untuk mencapai suatu tujuan yang dirancangkan oleh para pendiri negara dan sekarang dilanjutkan oleh pemerintahan yang mengusung dari berbagai skema-skema daripada tujuan-tujuan atau visi misi kabinetnya. Di pendidikan sendiri, dari mulai PAUD atau SD, SMP, SMA, perkuliahan itu juga sudah mempunyai jenjang-jenjang dan sistem pembelajarannya masing-masing atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari para peserta didik. Dan itu apa yang sudah dirancangkan nantinya juga sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari bangsa Indonesia ini sendiri. Tetapi mungkin untuk mengkritisi suatu sistem yang sudah dirancang, itu bukan apa? Bukan porsi saya untuk mengkritisi sistem-sistem itu. Tapi jika hanya memberikan komentar dan lain-lainnya, mungkin akan kita lakukan di next video. Ya itulah pendidikan. Intinya secara kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menciptakan tujuan dan cita-cita negara, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang teknologi. Apa sih teknologi itu? Teknologi sendiri, definisi dari teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang bagaimana tata cara pengolahan data atau penggunaan atau lebih tepatnya pembuatan aplikasi atau sistem pengolahan data untuk mempermudah suatu pekerjaan dari manusia. Nah, itu pengertian secara umum. Namun di dunia pendidikan itu sendiri, teknologi itu sangat membantu dalam memberikan akses khususnya untuk para peserta didik dan para pengajar. Dengan adanya teknologi, kita sudah sangat terbantu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jika kita lihat pada zaman-zaman dahulu sebelum teknologi benar-benar berkembang, seperti halnya sekarang ada platform yang menunjang berbagai kegiatan belajar mengajar, seperti ada Zoom, ada Google Meet, ada beberapa platform aplikasi-aplikasi yang membantu dalam mengerjakan beberapa soal atau pembahasan mengenai materi-materi pendidikan. Nah, jika kita lihat pada zaman yang sebelumnya, sebelum adanya teknologi yang berkembang seperti sekarang, jelas zaman dahulu mungkin beberapa teknologi yang membantu ya seperti hanya misalnya papan tulis, penggaris, alat tulis seperti spidol, kapur dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk teknologi. Itu termasuk suatu sistem yang membuat pekerjaan dari para manusia itu menjadi lebih mudah. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, hal-hal yang mungkin di masa-masa kemarin sedikit sulit itu menjadi semakin mudah. Seperti misalnya, apalagi kita rasakan perkembangan teknologi yang sangat pesat itu ketika kemarin pada situasi COVID-19. Nah, itu perkembangan teknologi sangat pesat, dan bahkan beberapa dari manusia
atau beberapa dari kita sebagai pengelola teknologi itu sendiri itu tidak semuanya mampu mengikuti perkembangan, tidak semuanya berhasil dengan teknologi yang sudah berkembang. Jelas manusia akan terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Nah, oleh karena itu teknologi ini sendiri korelasinya dengan pendidikan itu sangat besar, dan manfaatnya perkembangan teknologi ini dengan pendidikan itu sangat banyak. Apalagi sekarang dengan adanya AI yang menjadi trending topic dan menjadi suatu pembahasan di lingkup global, itu menjadikan suatu hal yang terkadang kita sendiri harus menyaring sebelum kita menggunakan dari teknologi itu sendiri. Seperti ada ChatGPT, terus Perplexity, atau bahkan AI dalam bentuk fitur fotografi, videografi. Nah, hal seperti itu dalam perkembangan pendidikan, kita sebagai manusia harus pintar-pintar dalam mengolah skill. Nah, melalui jalur pendidikan itu sendiri, mengubah pola pikir, menentukan karakter, dan lain sebagainya. Jangan sampai perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang sangat maju, itu malah membuat kita sebagai manusia yang seharusnya memanfaatkan teknologi itu sendiri, malah kita kalah dan terkikis, atau bahkan dikesampingkan. Karena hal itu sangat sensitif untuk kedepannya. Karena ketika semua pekerjaan sudah dapat diselesaikan secara instan atau menggunakan AI, maka ya akan tercipta suatu pengikisan dari fungsi dan pekerjaan manusia. Nah, itu sendiri. Maka ya memang tujuan pendidikan itu tidak hanya melulu tentang pekerjaan, tentang materialisme, tentang uang dan segala macamnya, tetapi ya pendidikan itu ya tentang pola pikir, mengubah karakter dan lain sebagainya. Tetapi bahkan dengan pendidikan itu sendiri kan akan membuat kita menjadi manusia yang berfungsi. Nah, jangan sampai dengan perkembangan teknologi ini membuat kita sebagai manusia malah terkikis keberadaannya. Nah, itu merupakan suatu bentuk efek negatif dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan efek negatif itu akan tercipta apabila kita sendiri tidak mampu mengikuti perkembangan zaman atau tidak mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi yang ada di lingkup global. Jikalau dilihat dari sisi positifnya, jelas sangat banyak. Seperti yang tadi saya bicarakan, beberapa platform juga menunjang bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, mempermudah skema pendidikan. Seperti misal halnya kemarin terjadi pandemi COVID-19, para siswa dan peserta didik dan para guru itu masih mampu melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Dan kita semua mulai mengenal yang adanya Classroom, lalu Zoom Meeting, Google Meet, seperti yang tadi saya bicarakan. Nah, hal-hal seperti itu merupakan suatu dampak positif kita dalam mengikuti perkembangan zaman. Merupakan dampak positif walaupun sistem pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan secara
online dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada sanggahan dari teman-teman, apabila ada tambahan dari teman-teman atau kritik dan saran, karena video ini juga merupakan video-video awal saya dalam merancang YouTube, mungkin masih banyak sekali kekurangan dan saya sangat butuh kritik dan saran dari teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.